Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Kali ini Ibu akan menyampaikan masih bab 3, Islamisasi dan Silang Budaya di Nusantara. Kali ini Ibu akan menyampaikan sub C, Islam masuk Istana Raja. Materi apa aja yang Ibu akan sampaikan? Yang pertama, kerajaan Islam di Sumatera. Kedua, kerajaan Islam di Jawa. Tiga, kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Empat, kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi. Lima, kerajaan-kerajaan Islam di Maluku. Enam, kerajaan-kerajaan Islam di Papua. Dan yang ketujuh, kerajaan-kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Mari langsung saja. Pembahasan yang pertama, kerajaan Islam di Sumatera. Pulau Sumatera termasuk daerah pertama dan terpenting dalam pengembangan agama Islam di Indonesia. Letak Sumatera yang strategis dan berhadapan langsung dengan jalur perdagangan dunia, yakni Selat Malaka. Berdasarkan catatan Tom Firis dalam Suma Oriental tahun 1512 sampai 1515, dikatakan bahwa di Sumatera, terutama di sepanjang pesisir Selat Malaka dan pesisir barat Sumatera, terdapat banyak kerajaan-kerajaan Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut antara lain Aceh, Biar, Lamri, Pedir, Irada, Fase, Aru, Arcat, dan lain sebagainya. Menurut Tom Firis, kerajaan-kerajaan tersebut ada yang sedang mengalami pertumbuhan, ada pula yang sedang mengalami perkembangan, dan ada pula yang sedang mengalami keruntuhan. Untuk yang pertama, kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai diperkirakan tumbuh berkembang antara tahun 1270 dan 1275 atau pertengahan abad ke-13. Kerajaan ini terletak lebih kurang 15 km di sebelah timur Lok Sumawe, Nauru Aceh Darussalam, dengan sultan pertamanya bernama Sultan Malik As-Saleh. Dalam kitab sejarah Melayu dan hikayat Raja-Raja Pasai diceritakan bahwa Sultan Malik As-Saleh sebelumnya hanya seorang kepala gampong Islam, kemudian berganti nama Marasilu. Setelah menganut agama Islam, kemudian berganti nama dengan Malik As-Saleh. Berikut ini merupakan urutan para raja-raja yang memerintah di Kesultanan Samudra Pasai. Yang pertama, Sultan Malik As-Saleh. Masa pemimpinannya pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Dua, Sultan Muhammad Malik Zahir. Masa pemimpinannya 1297 sampai 1326. 3. Sultan Mahmud Malik Zahir. Masa pemimpinannya pada tahun 1346 sampai 1383. 4. Sultan Zainal Abidin Malik Zahir. Masa pemimpinannya 1383 sampai 1405. Yang kelima, Sultanah Nahrisya. Masa pemimpinannya pada tahun 1405 sampai 1412. 6. Abu Jain Malik Zahir. Masa pemimpinannya tahun 1412. Dan yang ketujuh, Mahmud Malik Zahir. Masa pemimpinannya 1513 sampai 1524. Selanjutnya yang kedua, Kesultanan Aceh Darussalam. Pada 1520, Aceh berhasil memasukkan kerajaan Dayak ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam. Tahun 1524, Perdidan Samudra Pasai ditaklukkan. Kesultanan Aceh Darussalam di bawah Sultan Ali Muhayyad Shah menyerang kapal Portugis di bawah Komandan Simão de Souza Galpão di Bandar Aceh. Pada tahun 1529, Kesultanan Aceh mengadakan persiapan untuk menyerang orang Portugis di Malaka, tetapi tidak jadi karena Sultan Ali Muhayyad Shah wafat pada tahun 1530 dan dimakamkan di kandang 12 Banda Aceh. Nah, kemajuan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda mengundang perhatian para ahli sejarah. Di bidang politik, Sultan Iskandar Muda telah menundukkan daerah-daerah di sepanjang pesisir timur dan barat. Demikian pula, Johor di Semenanjung Malaya telah diserang dan kemudian mengakui kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Selanjutnya, dua kerajaan Islam di Jawa. Itu yang pertama, Kerajaan Demak. Para ahli memperkirakan Demak berdiri tahun 1500, sementara Majapahit hancur beberapa waktu sebelumnya. Menurut sumber sejarah lokal di Jawa, keruntuhan Majapahit terjadi sekitar tahun 1478. Hal ini ditandai dengan Candra Sengkala Sirna Hilang Kertaning Bumi yang berarti memiliki angka tahun 1400 Saka. Raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Fatah yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Raden Fatah memerintah Demak pada tahun 1500 sampai 1518. Raden Fatah merupakan keturunan raja terakhir dari kerajaan Majapahit, yaitu Raja Brawijaya.
Di bawah pemerintahan Raden Patah, Kerajaan Demak berkembang dengan pesat karena memiliki daerah pertanian yang luas sebagai penghasil makanan, terutama beras. Selain itu, Demak itu tumbuh menjadi sebuah kerajaan maritim karena letak di jalur perdagangan antara Malaka dan Maluku. Selanjutnya, 2. Kerajaan Mataram. Setelah Kerajaan Demak berakhir, berkembanglah Kerajaan Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya. Di bawah kekuasaannya, Pajang berkembang baik, bahkan berhasil mengalahkan Arya Panangsang yang berusaha merebut kekuasaannya. Tokoh yang membantunya mengalahkan Arya Panangsang diantaranya adalah Ki Ageng Pemanahan atau disebut Ki Gede Pemanahan. Ia diangkat sebagai bupati di Mataram. Kemudian putranya Raden Bagus Sutawijaya diangkat anak oleh Sultan Hadiwijaya dan dibesarkan di istana. Sutawijaya dipersaudarakan dengan putra mahkota bernama Pangeran Benowo. Dalam bidang politik pemerintahan, Sultan Agung berhasil memperluas wilayah Mataram ke berbagai daerah yaitu Surabaya, Lasem, Pasuruan, dan Tuban. Sultan Agung juga ingin mengusir VOC dari Kepulauan Indonesia. Kemudian diadakan 2 kali serangan antara Mataram ke Badapia pada tahun 1628 dan 1629. Mataram berkembang menjadi kerajaan agraris. Dalam bidang pertanian, Mataram mengembangkan daerah-daerah persawahan yang luas. Pada abad ke-17, Jawa benar-benar menjadi lumbung padi. Hasil-hasil yang lain adalah kayu, gula, kelapa, kapas, dan hasil palawija. Selanjutnya 3. Kesultanan Banten. Kerajaan Banten berawal sekitar tahun 1526 ketika Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin atau lebih sohor dengan sebutan Fatahillah mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Surosowan yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan yakni Kesultanan Banten. Kawasan Banten dikenal dengan nama Banten Girang yang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan kerajaan di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut selain itu untuk perluas wilayah juga sekaligus penyebaran dakwah Islam, kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda Portugis dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan Kerajaan Demak selepas kekalahan mereka mengusir Portugis dari Malaka tahun 1513. Atas perintah Sultan Trenggono, Fatahillah melakukan penyerangan dan menaklukkan pelabuhan Sunda Kelapa sekitar tahun 1502 yang waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Anak kelas 10 masih tetap semangat. 3. Kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan Pontianak. Kerajaan-kerajaan yang terletak di daerah Kalimantan Barat antara lain Tanjung Pura dan Lawe. Kedua kerajaan tersebut pernah diberitakan Tompires tahun 1512 sampai 1551. Tanjung Pura dan Lawe menurut berita musyafir Portugis sudah mempunyai kegiatan dalam perdagangan baik dengan Malaka dan Jawa. Bahkan kedua daerah yang diperintahkan oleh Pate atau mungkin Adipati kesemuanya tunduk kepada kerajaan di Jawa yang diperintah Pati Unus. Tanjung Pura dan Lawe atau disebut daerah Sukadana menghasilkan komoditi seperti emas, berlian, padi, dan banyak bahan makanan. Banyak barang dagangan dari Malaka yang dimasukkan ke daerah itu. Demikian pula jenis pakaian dari Bengal dan Keling yang berwarna merah dan hitam dengan harga yang mahal sampai yang murah. Pada abad ke-17, kedua kerajaan itu telah berada di bawah pengaruh kekuasaan Kerajaan Mataram, terutama dalam upaya perluasan politik dalam menghadapi ekspansi politik VOC. Demikian pula kota Waringin yang kini sudah termasuk wilayah Kalimantan Barat pada masa Kerajaan Banjar juga sudah masuk dalam pengaruh Mataram. Sekurang-kurangnya abad ke-16, konon ada pemberitaan bahwa sekitar abad ke-18 atau 1720 ada rombongan pendakwah dan tarim yang diantaranya datang ke daerah Kalimantan Barat untuk mengajarkan membaca Al-Quran, ilmu fikih, dan ilmu hadis. Selanjutnya 4. Kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi. Yang pertama yaitu Kerajaan Gotalo. Kerajaan Gotalo sebelum menjadi kerajaan Islam sering berperang dengan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan seperti dengan Wuwu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Kerajaan Wuwu yang bersekutu dengan Wajo ditaklukkan oleh Kerajaan Gotalo. Kemudian Kerajaan Wajo menjadi daerah taklukan menurut hikayat Wajo.
Dalam serangan terhadap kerajaan Goa Talo, Karaeng Goa meninggal dan seorang lagi terbunuh sekitar pada tahun 1565. Ketiga kerajaan Bonewajo dan Sopeng mengadakan persatuan untuk mempertahankan kemerdekaannya yang disebut Perjanjian Tulunpopoco sekitar 582. Perkembangan agama Islam di daerah Sulawesi Selatan mendapat tempat sebaik-baiknya, bahkan ajaran Sufisme Kalawatiyah dari Syekh Yusuf Al-Makasyari juga tersebar di kerajaan Goa dan kerajaan lainnya. Pada pertengahan abad ke-17, karena banyaknya tantangan dari kaum bangsawan Goa, maka ia meninggalkan Sulawesi Selatan dan pergi ke Banten. Di Banten ia diterima oleh Sultan Ageng Tirtayasa, bahkan dijadikan menantu dan diangkat sebagai mufti di Kesultanan. Anak-anak kelas 10 masih tetap semangat. 5. Kerajaan-kerajaan Islam di Maluku. Kepulauan Maluku menduduki posisi penting dalam perdagangan dunia di kawasan timur Nusantara. Mengingat keberadaan daerah Maluku ini, maka tidak mengherankan jika sejak abad ke-15 hingga abad ke-19, kawasan ini menjadi wilayah perebutan antara bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Di daerah ini terdapat dua kerajaan besar bercorak Islam, yakni Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera di Maluku Utara. Kedua kerajaan itu pusatnya masing-masing di Kepulauan Ternate dan Tidore, tetapi wilayah kekuasaannya mencakup sejumlah pulau di Kepulauan Maluku dan Papua. Kerajaan Ternate dikenal sebagai pemimpin Uli V, yaitu Persekutuan 5 Bersaudara, dengan wilayahnya meliputi Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Sementara kerajaan Tidore dikenal sebagai pemimpin Uli Siwa, yakni Persekutuan 9 Saudara, dengan wilayahnya meliputi pulau-pulau Makian, Jelolo atau Halmahera, dan pulau-pulau di daerah tersebut sampai dengan wilayah Papua. Dalam bidang kebudayaan, di Maluku berkembang seni pahat, seni bangunan, dan seni pat. Selanjutnya, 6. Kerajaan-kerajaan Islam di Papua. Penyebaran Islam di Papua sudah berlangsung sejak lama. Bahkan berdasarkan bukti sejarah, terdapat sejumlah kerajaan-kerajaan Islam di Papua, yakni Kerajaan Waigeo, 2 Kerajaan Misol, 3 Kerajaan Salawati, 4 Kerajaan Selosop, 5 Kerajaan Fatagar, 6 Kerajaan Rumbati terdiri dari Kerajaan Ati-Ati, Sekar, Pativi, Arguni, dan Wertuar, 7 Kerajaan Kowiai dalam kurung nama Tota, 6 Kerajaan Aiduma, 9 Kerajaan Kaimana. Proses islamisasi tanah Papua, terutama di daerah pesisir barat pada pertengahan abad ke-15, dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan Islam di Maluku, dalam kurung Bacan, Ternate, dan Tidore. Hal ini didukung karena faktor letaknya yang strategis yang merupakan jalur perdagangan rempah-rempah di dunia. Anak-anak kelas 10 masih tetap semangat. Mari kita lanjut lagi. 7 kerajaan-kerajaan Islam di Nusa Tenggara. A. Kerajaan Lombok dan Sumbawa. Salaparang merupakan pusat kerajaan Islam di Lombok di bawah pemerintahan Prabu Rangkasari. Pada masa itulah Salaparang mengalami zaman keemasan dan memegang hegemoni di seluruh Lombok. Dari Lombok, Islam disebarkan ke Pejanggi, Parwa, Sokong, Bayan, dan tempat-tempat lainnya. Konon, Sunan Parapen meneruskan dakwanya dari Lombok menuju Sumbawa. Hubungan dengan beberapa negeri dikembangkan terutama dengan Demak. Kerajaan di Sumbawa Barat dapat dimasukkan kepada kekuasaan kerajaan Goa pada tahun 1618. Pima ditaklukkan pada tahun 1633 dan kemudian Salaparang pada tahun 1640. Pada abad ke-17, seluruh kerajaan Islam di Lombok berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Goa. Hubungan antara kerajaan Goa dan Lombok dipererat dengan cara perkawinan seperti Pemban Salaparang, Pemban Pejanggik, dan Pemban Parwa. Kerajaan-kerajaan di Nusa Tenggara mengalami tekanan dari VOC setelah terjadi perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Oleh karena itu, pusat kerajaan Lombok dipindahkan ke Sumbawa pada tahun 1673 dengan tujuan untuk dapat mempertahankan kedaulatan kerajaan-kerajaan Islam di pulau tersebut dengan dukungan kekuasaan Goa. Sampai di sini dulu materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan catatan dan tugas latihannya. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.